kayak si Varialis ini. Satu kalung Valeria mah. Iya kan? Gue lebih suka dia loh. Jangan salah. Betul Mak. Terus terang aja ya. Mundur Terus terang aja kalung gue 3. suka nengok. Gue suka dulu pernah gue sawer dia saat gue pengen nengok badan dia, ternyata badan dia cantik. Gue cuma sawer dia, tapi gue suka dengan dia apa adanya. Itu nggak tahu lah, mungkin dia bule tapi pemikirannya masih enak. Jadi kalau dia jadi benar-benar konsisten, dia nggak akan mau kalau tiga kali. Jadi kalau gue ada 3 kali berdiri ya, asli original Indonesia gitu. 3 kalung berdiri gitu. Dia nggak mau kalau 3 kalung. Aku juga begitu. Amerika Sunda. Aku juga gitu. Kalau zaman dulu kan nggak mau kalau nggak sekian nggak mau aku duduk bareng ya kan. Amerika Sunda. Jadi mama nggak suka sama aku. Original gitu kan, original. Amerika Sunda, Mak. Medan Belanda gitu. Amerika Sunda. Mama Medan, bapak Belanda. Mama gitu kan. Banjar Medan, nggak mama Medan Belanda. Original gitu kan, original gitu. Mama Kalimantan. Ya kebendet ya, Bunda. Nah, mama, entah mama pun kelantaman kali, ada-ada aja tingkah dia. Kalau lu punya sopan santun, gak lu bilang orang SDM rendah dan bego. Paham lu? Pada faktanya, rakyat Indonesia itu IQ-nya di bawah rata-rata 80. Termasuk kau masyarakat siapa? Kau masyarakat mana? Boleh. Termasuk lu. Termasuk gue. Mungkin termasuk. Ya udah, gak usah ngomongin Kalian orang. udah pernah tes IQ. Gue udah pernah tes IQ. Sebentar, kamu bilang kan rakyat Indonesia itu IQ-nya 80%. Kamu orang Indonesia bukan? Memang, tapi gue udah tes IQ. Kalian udah ngomong. Alah tes IQ, alah bisa aja Itu lu. research dunia. Research Ya. dunia. Terus masyarakat Indonesia direkamkan dia bilang Apa yang mau semua kalian percaya, semua masyarakat Kakak? Jangan Indonesia itu bego ya, IQ rendah. Lihat ya, ini begitu sehari 2 hari dokter nggak ngomong karena istirahat banyak kerjaan, bukan kayak lu ya Pos ya, pengusaha kibul-kibulan ya. Lu kan ngibul, lu bukan pengusaha kok. Lu kan nggak ada usahanya. Detik tuh tahu, Detik tuh masih baik loh, belum bongkar abis kelakuan kamu itu. Bintang aja Detik tuh tahu, bintang kamu tuh Detik tuh tahu, gitu loh. Detik nggak bongkar, bisa diem nggak? Gitu. Udah, kita lihat nanti laporannya Doktif udah. Jalan apa enggak tuh di PMJ. Udah jelas banget buktinya. Mau bintang siapapun yang ngelindungi kamu nggak bisa. Udah. Nanti ngomongnya bilang, tuh lihat dunia sudah tenang, nggak ada konten lagi lah, nanti sibuk. Ya apa gak ngurusin elu Pos? Gitu loh. Terus JBK udah tenang ya, udah takut ya sama dia. Emang lu siapa Pos? Bisa bikin Doktif takut? Lu siapa? Hah? Yang bikin Doktif takut itu orang tuanya Doktif sama Allah, wes. Ngerti? Agak ada Doktif takut sama elu, sama geng-geng elu tuh, ya. Ntar dulu. Ada informasi penting. Gimana? JPU dilabrak istri sahnya. Maksudnya gimana tuh? JPU dilabrak istri sahnya. Ini kabar tuh lagi agak memanas ya ceritanya. Bisa dikasih tahu nggak yang tahu gimana ceritanya netizen? Maksudnya gimana nih JPU dilabrak sama istri sahnya? Berarti JPU ini termasuk pelakor gitu. Maksudnya JPU yang mana sih? Sister Hong itu ya. Aduh, pantesan kemarin tuh pas di persidangan tuh kayak kalem diem gitu, nggak seheboh seperti kemarin ya. Ternyata JPU Sister Hong pelakor. Maaf ya kemarin saya nggak bisa live. Kalian tahu apa yang terjadi? Jadi kemarin saya tuh didatangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Begitu saya speak up viral, itu intimidasinya sudah datang dan saya sudah alami kurang lebih 2 tahunan. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini. Padahal bukan di ranah dia dan putusannya itu urusannya dengan suami. Tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Jadi saya speak up di sini, saya tidak ingin memihak kepada siapapun juga dan saya tidak ingin mencari musuh. Ini saya hanya speak up soal perilaku JPU yang semena-mena dan itu benar.
Dia memakai profesi dia, kekuasaan yang dia punyai untuk mengintimidasi orang-orang. Nikita Mirjani aja bisa sampai seperti itu, apalagi saya teman-teman. Jadi kasus suami aku tuh sebenarnya sudah final di pengadilan teman-teman. Tapi karena nama saya tidak disebut, akhirnya mereka buat laporan baru. Karena waktu gelar kemarin, saya itu tidak kenal kepada pelapor dan tidak pernah terima uang juga. Akhirnya penipuan dan penggelapan itu gugur teman-teman. Dan apa yang terjadi? Mereka laporkan kembali suami aku dan berikut juga dengan saya, yaitu TPPU. Bayangkan ya teman-teman, kasusnya sudah final, sudah selesai di pengadilan, tapi bisa dilaporkan kembali. Sebelum saya klarifikasi, pastinya saya sudah belajar dulu di ChatGPT, nanti dipikirnya saya menggiring opini. Jadi untuk kasus yang sudah pernah dilaporkan, pelapornya sama, objeknya sama, itu tidak bisa dilaporkan kembali, dan itu masuk ke Undang-Undang Nebis Indem. Tapi nyatanya di negara Konoha kita ini, peraturan dibuat untuk dilanggar, dan itu bisa dilaporkan kembali teman-teman. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Selamat datang di kelas matematika. Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih per bulan. Artinya masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kalau dikali 26 hari kerja, ya, nih, bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari, itu namanya bukan kos. Itu namanya hotel bintang 5, Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok, gak tahu. GWS deh.